Bayar 130.000. Jadi begini, saya ini pengalaman pribadi perihal menikah juga ada, terus perihal yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu benar, saya juga ngalamin gitu kan, digantinya Masya Allah luar biasa. Tapi memang apa ya namanya ya, kayak kita setelah bisa disebut hijrah ya, setelah hijrah itu memang tidak mudah gitu, kayak ada aja cobaan, godaan, ada kayak yang kita mendingan balik lagi deh bahasanya gitu kan, enak gitu kan. Tapi ya itu tadi mungkin cobaan, tapi setelah babak belur tersebut kita kayak memang alhamdulillah dikasih kemudahan Allah gitu. Nah jadi kayak pengalaman saya menikah itu pertama memang ya ibadah, maksudnya tujuannya memang niatnya ibadah ya, niatnya mencari istri lah, dan juga tuntutan agama gitu. Waktu itu saya belum kenal namanya pengajian segala macam. Pokoknya saya kayaknya saya harus menikah deh. Soalnya berpikirnya masih anak mumpung masih muda. Targetnya 25, tapi karena urusan kuliah segala macam, dana juga kayaknya 27 alhamdulillah. Itu bisa dibilang modal nekat. Modal nekatnya dari gaji segala macam itu kan habis dengan biaya hidup dan kuliah dan juga biaya-biaya lain lah. Nah, nekat selama 2 tahun itu nabung di celengan lah, nggak di ATM, nggak di bank, karena itu tadi gatel, habis terus karena pulang les segala macam, pulang di kampus itu kan gaya-gaya hidupnya luar biasa gitu kan, bioskop lah, nongkrong lah di kafe, otomatis harus keluar. Nah dari situ alhamdulillah, dan mencari calon istri pun memang nggak mudah juga gitu. Cari calon istri pun sudah kita yang di mata kita orang ini baik, wanita ini baik, sudah kita bahasanya pacari, sudah kita biayain, gaya pacaran karena kita yakin dia calon istri kita gitu kan, dan juga dianya juga oke, berkomitmen. Nah akhirnya gagal juga, kecewa, kayak habis lagi waktu, tenaga, uang gitu kan dengan si calon tersebut. Nah, qadarullah alhamdulillah memang Allah kasih yang terbaik gitu bahasanya ya, sekufu bisa bilang, kayak Pak Ustadz Samsul bilang sekufu. Nah, dari situ saya sadar pengalaman kemarin itu, oh alhamdulillah, wah pokoknya setelah saya ketemu, saya pantau ya beberapa hari, dan dari cerita teman-teman yang lain juga bahwa ini orangnya bagus, sampai guru-gurunya dia juga saya tanyai, guru-guru ngajinya segala macam, teman-teman ini juga bilang kalau kamu dapetin dia beruntung sekali gitu kan, bahasanya gitu. Oke deh, saya tambah yakin, asal istikharah segala macam. Udah saya langsung lamar aja orang tuanya, padahal nggak ada uang. Iya, saya maksudnya ngomong ke orang tuanya, nggak langsung. Nggak langsung. Karena apa? Karena takut diambil orang. Udah kunci titik. Saya udah nemu itu titik, karena nyari itu kan susah ya, nyari itu susah. Di booking gitu ya. Gitu. Ya pokoknya jangan kalau ada yang datang tolong sudah ada punya gitu kan, bahasanya gitu. Iyalah gitu kan. Dan alhamdulillah keluarganya bagus juga, komitmen segala macam. Tibalah saatnya untuk ya udah kapan gitu kan, kapan menabung dari hasil tabungan segala macam. Nah balik lagi yang kata Ustaz Biji bilang, yang kekurangan 30 juta segala macam. Nah itu benar ngalamin. Tapi doa dan ikhtiar itu memang harus. Salah satunya saya yakin banget waktu itu tahajud dan bersilaturahim, kalau nggak salah, silaturahim yang banyak, dan ceritakan apa adanya. Alhamdulillah ketutup lah, selesai ya. Dan itu benar, dan kita berharap dari bos tadinya ya, dari bos saya, pasti bos saya minjemin atau ngasih. Ternyata enggak, ternyata dari orang lain yang benar, yang kita tidak kenal, yang tidak ini, tiba-tiba udah hadiah gitu. Wah itu Masya Allah gitu kan. Nah terus ada keluarga segala macam yang memudahkan, sampai resepsi, sampai semua kendaraan segala macam itu nggak nyangka lah bahasanya. Banyak orang baik juga, masjid pun di masjid yang bagus di Al-Amanah waktu itu, luar biasa lah gitu kan. Dan itu tamu semua yang orang-orang ini bisa hadir qadarullah gitu kan, kepala sekolah yang saya baru kenal, padahal di Bogor itu saya itu perantauan kan, tapi mereka orang-orang baik yang kayak udah akrab, datang semua. Nah dari situ saya menilai memang itu tadi, bertawakal dan berikhtiar itu
ya harus gitu. Jadi saya flashbacknya itu berikhtiar saya mencari istri itu dari babak belur dulu, beberapa calon yang saya ini ya, maksudnya bahasanya pacaran ya, jagal terus, uang habis, tenaga segala macam, sampai sedih gitu kan, sampai patah hati bahasanya. Berapa orang kita yakin sudah diajak ke orang tua saya segala macam sudah, tapi ternyata gagal gitu kan, gitu. Nah dari segi pernikahan begitu juga, dalam artian kita harus berikhtiar ya, memang selain bertawakal ya ikhtiarnya kita harus memang memantaskan diri lah kalau kata Ustaz Samsul. Nah itu yang menikah. Dan yang hijrah setelah dari pekerjaan sebelumnya, Homer lah, kita musik, sholat segala macam. Homer itu ya minuman keras ya. Waktu itu kan saya nggak kenal namanya agama-agama begitu ya. Maksudnya, pokoknya kita kerja jadi tempat tersebut udah gitu kan. Kita nyari duit gitu, soal segala macam. Alhamdulillah sebenarnya berat, takut. Kalau saya nggak kerja di sini, saya kerja di mana? Nah itu ada itu. Gimana dong gitu kan? Sedangkan nyari kerja susah, yang sulit. Walau alam jeder, saya udah memang nggak tahan juga. Ada satu sisi juga, qadarullah COVID juga, udah PHK semua perusahaan semua juga, bangkrut juga, lesu juga. Akhirnya ya berdoa aja sih, berdoa aja supaya dapat ganti. Alhamdulillah sih dapat ganti, tapi memang nggak mudah gitu. Salah satunya itu. Nah nggak mudah dalam artian, masya Allah, dari pokoknya minus sampai diinjek-injek bahasanya gitu kan, sampai nggak karuan gitu. Kalau kita nggak tahan, melenceng, mungkin ya bisa dinilai bisa mencuri atau mencari rezeki yang haram lah bahasanya. Apa aja pokoknya yang penting nyambung hidup dan menafkahi sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya sabarlah gitu kan. Sudah pokoknya bahasanya apa ya? Pokoknya susah gitu, susah. Udah asal bisa makan ya syukur, boro-boro duit malah minus gitu kan. Boro-boro menabung. Itu sudah menikah ya sebenarnya, hijrah, proses hijrah itu bisa hijrah. Itu sudah menikah. Sudah punya anak. Itu di fase Covid kan semua totali itu kita duit tabungan habis untuk segala biaya hidup segala macam gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita keluarga nggak ada yang sakit. Alhamdulillahnya. Dan masih kita warawiri dengan Ustaz Samsul juga waktu itu bermotoran mencari ya maisalah, mencari duit, meruqyah sana sini kan, semua lockdown juga, pada takut juga didatangin gitu. Nah alhamdulillah proses kesabaran itu ya bisa dibilang terbayar lah, walaupun bahasanya dengan tidak harta ya, dengan tidak dunia, tapi ya alhamdulillah bisa kenal seperti ini, bisa mendapatkan ajura di al-amanah bahasanya dulu gitu kan. Jadi sebenarnya saya pun meninggalkan tadinya mau meninggalkan dunia lingkungan begini, tadinya mau ya, tapi ya balik lagi, takut kecebur lagi di yang kemarin gitu. Jadi ya mungkin lebih seru lah cerita-cerita teman-teman di sini gitu kan, Sopyan juga gitu kan pastilah. Nah jadi itulah kenapa saya juga sebenarnya pada saat ada cerita teman atau kawan yang sudah sukses di luar negeri, di Jepang, di Saudi gitu kan, sebenarnya pengen banget tertarik. Itu kan dunia ya sebenarnya gitu kan. Cuma kayak flashback ke belakang lagi, kalau saya begitu lagi gimana dong misalnya gitu kan. Kayak sebenarnya dari kerjaan sebelumnya itu tuh. Ya apa sih? Maksudnya teman-teman yang keluar negeri itu yang bukan, beda lagi, beda. Maksudnya jauh dari agama begini loh, lingkungan begini gitu. Di luar, tapi di Jepang itu masjid pun susah. Di Jepang itu masjid susah, makanan halal itu susah banget gitu kan. Itu yang saya alamin ya, makanya cuma memang duit gede. Cuma halal haram itu risih gitu. Sholat Jumat itu susahnya kayak apa. Nah balik lagi kan, baru-baru pengajian begini bahasanya nggak ada situ tuh. Ya mungkin belum lingkungan ya, belum tahu lah. Tapi saya selama di sana itu pernah ngalamin itu kayak wah kayaknya enggak deh gitu kan. Kalau mengorbankan agama kita untuk yang dunia, saya masih berpikir gitu kan. Nah tapi kadang juga godaannya berpikir gimana ya. Kadang kita pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen biaya anak sekolah yang bagus gitu kan.
kadang tergoda begitu juga Ustaz Tir. Nah itu yang diseringkan. Saya teringat kembali Seru sebenarnya. kisahnya penyampaian Ustaz Ilham Jaya. Saya sebenarnya sudah sampaikan pekan lalu. Tahu nggak kenapa sahabat itu sangat semangat menuntut ilmu, sangat semangat sekali mendalami agama? Ya, jawabannya adalah karena mereka pernah jahiliyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, karena mereka mu'allaf. Ya, makanya antum lihat banyak yang mu'allaf itu lebih semangat menuntut ilmu, lebih semangat belajar karena ya mereka pernah merasakan masa jahiliyah. Nah, orang-orang yang tidak pernah merasakan masa jahiliyah ya kayak saya lah begini. Apa adanya, malas-malas. Gak gitu ya, enggak. Iya. Iya, iya. Pinteran yang malam asli. Iya. Itu contoh ya yang di lingkungan kita nih. Kemarin mungkin yang itu siapa? Tabib Hendri. Iya. Tabib Hendri lebih jago dia daripada saya bahkan. Ih, Pak Hendri keren banget dia sudah hafal ini, sudah ngerti tentang. Wih, Hendri itu padahal mualaf dia. Mualaf Hendri itu. Kristen. Kemarin aja. Ibunya masih Kristen. Kemarin aja tuh saya sebenarnya iri waktu Zakir naik ke Indonesia. Iya. Irinya tuh gini, yang ngedatengin Zakir naik ke Indonesia itu mu'alaf, Donditan gitu kan. Maksudnya kita yang muslim nih mana gitu kan perjuangannya gitu. Ya. Kayak gitulah contohnya. Nah satu lagi kalau saya nih ya salah satunya memang ya berteman dengan orang soleh itu memang benar sih harus gitu. Jadi salah satunya yang menguatkan selalu itu Ustaz Samsul itu di bahasanya kalau kita menolong agama Allah, insyaallah Allah akan tolong kita. Dan juga satu lagi Tir yang kita tidak usah takut tentang masa depan. Ingat kan tuh? Tentang masa depan kita tidak usah takut yang tidak jelas, yang biarlah Allah yang tahu masa depan kita. Jangan takut suram, jangan takut ini kalau kita selama masih dalam ya kegiatan apa ya di jalan Allah lah bahasanya seperti itu. Nah sebenarnya itu yang selalu menguatkan. Jadi maju mundur saya juga kadang mana ya gitu. Ya karena kan di sisi kebutuhan dunia di sisi aduh ya manusia ini cuma dua ininya, ketakutan dan kesedihan, cuma itu. Ketakutan akan masa depan, kekhawatiran bagaimana. Makanya Allah janjikan bagi orang yang istiqomah, bagi orang yang baik amalannya, jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tapi kalau mungkin kesimpulan saya dari tadi obrolan ini balik lagi sih tadi yang dibilang Ustaz Tibi juga memantaskan diri. Iya. Yang saya pernah cerita ke Ustaz juga, intinya emang ya tadi ilmu itu maksudnya tadi balik lagi Donditan, dia itu kalau kita telusurin itu ya bukan orang sembarangan juga gitu Ustaz. Memang pengusaha gitu kan, kayak gitu ya, wajar dia mampu untuk begitu juga gitu kan. Coba orang Islam random aja gitu kita ambil gitu kan, di pengajian masjid mana mampu gitu kan untuk melakukan hal itu gitu. Mungkin linknya nggak ada, uangnya nggak ada gitu. Jadi memang ya karena memang tadi ilmu juga gitu. Orang misalnya contoh Ustaz Felix Siau, memang dia sebelum Islam pun memang bukan orang sembarangan gitu, maksudnya pemikir, pikirannya kuat gitu kan. Termasuk saya pernah lihat kajian di YouTube Ustaz Nuzul Zikri, itu dia bilang zaman dulu musuh-musuh Islam itu jangan sembarangan loh. Misalnya contoh Namrud itu bukan orang sembarangan gitu, dia hafal apa gitu kan, ahli apa gitu. Jadi memang ya dia punya apa yang dia punya ya karena memang orangnya juga bukan sembarangan gitu. Firaun juga itu punya kekuatan fisik gitu, dia bukan cuma raja yang lemah gitu, tapi kuat juga, pinter juga. Jadi memang balik lagi tadi ya, memang ilmu gitu, makanya dengan ilmu derajat orang akan naik lagi gitu. Sama satu lagi terakhir dari saya, habis ini gantian.
Masih ada. Besok libur. Mana sih mau jualan ayam? Ada bosen kerja mulu tuh. Mau nonton live lancep? Udah bisa lewat kan? Nah, lewat belakang sini ada jalan situ. Enggak. Enggak deh. Enggak, satu lagi. Pokoknya jangan pernah berhenti berdoa dah. Antum yang misalkan ada yang belum tercapai, terus aja seumur hidup. Saya dulu itu berdoanya cuma satu sebenarnya, diajarin orang tua sih. Jadi pengen bermanfaat sama berikanlah pekerjaan atau kegiatan yang tidak meninggalkan sholat. Sholat itu entah itu kapan maksudnya entah itu kapan dikabulkan, pasti Allah kabulkan. Berdoa aja terus gitu. Udah itu sih. Jadi sebenarnya bukan ini sih, sebenarnya bukan tentang memantaskan diri doang sih, tapi mengikhlaskan diri di kadang-kadang juga. Emang semua Jauh orang, tuh. Menurut saya semua orang itu nggak bisa jadi hebat. Jadi semua manusia itu ada istilah bukan dari Islam sih, tapi saya nggak tahu istilah syariatnya apa ya. Tapi semua orang itu seperti memiliki virtusnya gitu. Iya. Virtus itu apa ya? Garis gitu, sudah kayak ditakdirkan garis, memang kayak gitu. garis. Semua orang itu memiliki posisinya gitu. Betul, Posisi di punya orbitnya masing-masing gitu. Betul. Jadi kalau misalkan virtusnya itu dia sebagai pelayan, sebagai marbot misalkan gitu ya. Coba dijajal ikhlaskan posisi itu. Ini sebenarnya nggak mudah sebenarnya. Tapi coba ikhlaskan Anda di posisi Anda itu gitu kan. Insya Allah dan ikhtiar coba yang terbaik, pasti jadi sesuatu yang menjadi sesuatu gitu, walaupun dia marbot gitu. Betul. Gitu. Nah, dan juga manusia-manusia lain yang punya orbitnya masing-masing gitu, yang punya virtusnya misalkan di dunia kepemimpinan gitu, misalkan, atau di dunia apalah gitu yang lain gitu ya. Coba ikhlaskan diri Anda gitu di posisi Anda, dan coba fokus di situ, tekunin di situ, itu insya Allah posisi Anda nggak rendah gitu. Iya. Karena apa ya, Bu Hamka itu pernah bilang, jadi martabat kurang lebih ya ini hasil rangkuman yang saya dengar dari seorang pengkaji. Bu Hamka itu dia bilang sebenarnya martabat manusia itu bukan dinilai dari tadi misalkan dari status kasarnya dia tuh, dari hard softnya dia tuh. Misalkan apa nih, sapu jalanan gitu. Profesor misalkan, bukan dinilai dari situ, tapi dinilai dari seberapa seberapa fokus dia di posisi dia gitu. Nah, kalau misalkan dia fokus setengah-setengah gitu menerima diri dia dengan rendah, tapi begitu dia fokus menerima diri dia gitu kan, dan dia mengikhlaskan penuh, derajat dia akan tinggi gitu. Jadi memang manusia itu punya virtusnya masing-masing gitu, dan memang susah kalau misalkan dipaksakan. Jadi yang ini juga masih yang saya pikirkan. Jadi manusia itu kayak dikasih gang masing-masing gitu. Dia bebas mau di gang itu mau lompat, mau jungkir balik, teguling gitu kan. Tapi itu porsinya Tapi dia dia. nggak bisa lompat pagar gitu. Dia nggak bisa lompat pagar. Ada posisi dia di situ, gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Misalkan siapa? Misalkan Sule kita paksakan jadi akademisi itu, gitu. Walaupun misalkan Sule hijrah gitu ya, tanpa merendahkan beliau ya. Sule hijrah terus dipaksakan jadi akademisi, nggak bisa gitu. Virtus itu ditentukan gitu. Nah, yang jadi PR kita sebenarnya itu kita menemukan virtus kita masing-masing, dan kita ikhlaskan diri kita di situ, fokus diri kita di situ, dan insya Allah itu akan jadi sesuatu kita di situ. Nah, kaum muslimin juga sebenarnya, walau yang sudah ngaji juga sebenarnya banyak masih terlalu sedikit juga sebenarnya memahami
ikhtiar gitu ya. Jadi saya juga kadang bertanya-tanya kenapa dia yang berangkat misalkan dia yang berangkat dengan bekal ilmu agama gitu, menjadi politisi gitu. Kenapa orang itu nggak sehebat orang-orang kafir ketika menjadi politisi gitu ya? Jadi iya gitu. Atau misalkan kita teknokrat kita gitu, dia berangkat gitu dengan ilmu agama yang dimiliki. Misalkan oke, dia ngaji nih, dia masuk ITB, terus dia ini gitu, belajar gitu. Tapi dia nggak sehebat teknokrat dari luar lainnya gitu. Kenapa? Nah mungkin ada indikasi juga kita memang terlalu dangkal memahami ikhtiar gitu. Jadi ikhtiar itu tidak kita pahami sebagaimana ikhtiar para sahabat itu. Jadi para sahabat itu kan luar biasa banget tuh, yang 3 orang diutus, 3 orang dititahkan sama Nabi gitu kan. Kalau kamu orang pertama yang megang panji, kalau dia gugur kamu yang megang panji, kalau dia gugur kamu yang megang panji. Itu Zaid bin Harisa kalau nggak salah ya, bisa tolong koreksi. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa dan Abdullah bin Rawahah. Motivasinya apa? Jadi begitu perang itu, jadi ke sahabat tuh nggak ada yang apa ya, nggak ada, dia tuh kayak nggak ada batasan, dia tidak membataskan diri gitu untuk berikhtiar gitu, kayak gue ini mampunya cuma 100 kilo. Sahabat tuh saya perhatiin nggak ada yang membatasi diri mereka dalam berikhtiar gitu. Kita banyak banget yang membatasi diri kita itu. Ya misalkan kalau misalnya gue melangkah lagi 2 kali lipat, nggak sanggup kayaknya deh. Itu sahabat nggak ada yang membatasi diri mereka gitu. Jadi begitu mereka terjang medan jihad tuh terjang benar gitu, sepenuh jiwa gitu. Ja'far bin Abi Thalib gugur, Zaid bin Harisa gugur, tinggal Abdullah bin Rawahah gitu kan. Dia mau ngambil begitu melihat 2 sahabat, 2 temannya ini gugur, takut, tapi dia tetap terjang, akhirnya syahid juga gitu. Nah yang menarik ini motivasi dari Nabi nih setelah pulang dari jihad itu, Nabi bilang kepada sahabat yang lain gitu. Nah ini catatan kita juga untuk berjuang berikhtiar ya, catatan kita nih ya. Jadi kalau ikhtiar itu nggak boleh tanggung-tanggung dan nggak boleh ada keraguan sedikit pun untuk diri kita gitu. Jadi Nabi bilang begini, 2 sahabat yang pertama gugur itu dapat singgasana yang dipenuhi dengan berlian surga. Tapi sahabat yang terakhir ini, dia dapat singgasana tapi cuma 1 berlian gitu. Sahabat yang lain nanya, kenapa yang terakhir ini cuma dapat 1 berlian ya Rasulullah? Karena dia sempat ragu. Jadi 1 detik kita ragu gitu. 1 detik kita ragu gitu ya. Itu mempengaruhi hasil di akhirat gitu ternyata. Jadi sebenarnya yang harus kita lihat itu kan bukan hasil kita di sini nih, tapi hasil kita di akhirat. Mungkin prestasi kita nggak sebesar pendahulu kita di dunia, tapi prestasi kita di akhirat tuh mungkin bisa melampaui pendahulu kita tuh yang di dunia tuh dia lebih hebat. Nah ya itu dugaan saya kenapa kaum muslimin ini lemah banget dalam mencapai prestasi dunia gitu ya. Dan nggak ada yang salah sebenarnya mencapai prestasi dunia, kita harus ngejar itu ya. Yang saya perhatikan itu ya, yang saya lihat kaum muslim ini memang banyak yang merasa rendah diri, banyak yang membatasi diri dia gitu, sehingga dia itu jadi kacangan akhirnya gitu, jadi tanggung, jadi kualitasnya jadi tanggung gitu. Ya lanjut. Itu udah nggak tahan. Itu deteksi saya lagi. Itu deteksi saya gitu. Ya. Masih nyambung juga sih sama yang minggu kemarin juga saya bahas. Jadi tadi nyambung ke yang akhir saya bilang. Jadi di Hasan. apa